Permasela itu hanya salah satunya. Masih ada 25 blok migas yang ada di perairan di lautan Maluku sampai Maluku Utara. Ini berarti perang ekonomi ini terjadi dari dalam negeri itu, dari luar serangan-serangannya juga banyak banget yang bisa membuat kawasan ini keluar dari miskinannya dulu. Itu dulu figur seperti itu yang kami butuhkan di Indonesia Timur ini. Selamat sore penonton yang setia. Hari ini kami bersama Ibu Angelina Patiasina. Beliau pernah menjadi anggota MPR RI dan DPR RI. Selain mendalami persoalan ekonomi politik, Ibu Angelina juga sangat peduli dengan situasi dan kondisi di kawasan timur Indonesia. Ibu Angelina merupakan pendiri Archipelago Solidarity Foundation. Selamat sore Ibu Angelina. Selamat sore Bu, selamat sore semuanya. Terima kasih pada sore hari ini kami bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Kita ingin sedikit menanyakan beberapa persoalan yang berhubungan dengan kawasan timur Indonesia. Seperti apa Ibu pengembangan kawasan timur secara umum yang Ibu lihat? Kalau kita bicara tentang Indonesia Timur ini, saya akan memberikan satu ilustrasi. Indonesia Timur ini kita ibaratkan dia ada di dalam satu rumah besar, rumah Indonesia. Dan dia menjadi anggota dari satu keluarga besar juga, keluarga bangsa Indonesia. Inilah Indonesia Timur itu merupakan beberapa anak yang ada di dalam rumah Indonesia. Tetapi anak-anak ini khususnya kalau kita bicara tentang kawasan timur, Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku, ini sangat kurang mendapat perhatian dari orang tuanya di dalam rumah Indonesia ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melihat dari data-data laporan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, kita ambil saja data yang tahun 2020 yang baru dirilis pada bulan Februari yang lalu. Itu Papua menempati ranking yang nomor 1, tingkat nomor 1 dari provinsi termiskin di seluruh Indonesia, dengan sekitar kurang lebih 26,6% penduduk miskin yang ada di sana. Kemudian disusul dengan Papua Barat sekitar 21, sekian persen, lalu NTT 21, sekian persen juga, baru Maluku 17, sekian persen. Dan kemiskinan ini dia bukan baru tahun 2020 atau waktu pandemi. Ini sudah terjadi puluhan tahun, berpuluh tahun. Sehingga saya bilang, ini kenapa jadi permanen miskinnya? Ini seperti miskin permanen. Kalau saya lihat 4 kawasan ini yang di Republik Indonesia ini. Nah, kemudian kita akan bertanya apa sebabnya? Kenapa sampai 4 kawasan ini seakan-akan hanya menjadi penonton saja di dalam negara ini? Dia ini ibaratnya kalau kita bicara di Indonesia Timur di situ, bahwa kami ini hanya arisan aja. Kadang-kadang NTT nomor 4, Maluku nomor 3, termiskin. Pada tahun 2013, Maluku sempat menjadi nomor 3, termiskin. NTT nomor 4. Nah sekarang kami nomor 4 dan NTT nomor 3. Ini terus-menerus kejadiannya begini. Itu yang saya katakan, kami ini miskin permanen sekarang sudah berpuluh tahun. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama ketertinggalan di kawasan timur ini? Banyak faktor. Tapi mari kita lihat. Ini kita harus kembali kepada apa sih sebenarnya
Berbangsa itu apa? Kalau kita ini satu bangsa, ini apa? Indonesia ini apa sih? Apakah Indonesia ini hanya Jawa? Ataukah Indonesia ini milik kita semua? Contohnya, saya lahir di Palembang. Ayah saya dari Saparua, dari negeri Boy, tepatnya. Ibu saya dari Kepulauan Sangihe, di utara Republik Indonesia ini. Nun jauh di sana, pulau kecil sekali. Mereka kemudian merantau sampai ke Sumatera Selatan, bertemu di sana, lahirlah saya di Palembang. Sehingga saya bisa melihat bagaimana masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, melihat Indonesia ini. Melihat Indonesia jangan hanya dari Jawa, tapi mari kita melihat Indonesia juga dari Palembang. Dan kemudian karena pekerjaan, orang tua saya pindah ke Sumatera Timur untuk membangun waktu itu industri minyak di situ. Kami pindah ke Medan, sering kali ke Pangkalan Berandan karena di situ tempat industri minyaknya. Sehingga saya juga bisa merasakan perasaan masyarakat Aceh untuk melihat Indonesia ini dari Aceh, melihat Indonesia ini dari Medan. Dan kemudian sebagai orang Maluku, saya kembali lagi ke sana, berjuang di sana. Dan saya bisa memahami juga bagaimana sebenarnya kita, orang Maluku, melihat Indonesia itu. Dan saya sering katakan, jangan kita melihat Indonesia hanya dari Jawa atau dari Jakarta bahkan. Mari kita lihat juga dari Maluku. Indonesia kalau kita pandang dari Maluku tentu berbeda dengan orang Jawa Timur melihat Indonesia, beda dia. Dan inilah yang disebut keragaman. Keragaman bahwa kita ini berbeda. Kita ini disebut oleh Mutatuli. Kalau di dalam kepala saya ini, bayangan Indonesia ini itu indah sekali. Douwes Dekker, Mutatuli, itu mengatakan bahwa Indonesia ini adalah Zambut Khatulistiwa. Dia terhampar, pulau-pulau yang hijau di lautan. Inilah Indonesia. Dan kawasan timur, ini termasuk Zamrud itu juga yang indah, yang luar biasa. Itu kita. Nah, hanya kawasan ini sekarang tidak diperhatikan. Mengapa saya bisa katakan tidak diperhatikan? Saya pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran Republik Indonesia di DPR RI. Perwakilan dari Maluku cuma berapa? 4. NTT, saya nggak tahu berapa NTT itu. 8 mungkin. Papua berapa? 12. Papua berapa? Papua Barat berapa? Maluku Utara berapa? Saya kebetulan waktu itu mewakili Sulawesi Utara, tidak mewakili Maluku, karena orang tua ibu saya dari Sangihe, sehingga saya mewakili Sangihe waktu itu. Dan saya bisa melihat dengan jelas bagaimana perdebatan di sana untuk anggaran DPR RI. Nah, kata kuncinya adalah political will. Itu yang tidak ada. Keinginan politik, kemauan politik dari pejabat-pejabat kita, dari pemimpin-pemimpin kita untuk melihat ke kawasan timur ini bagaimana. Ini daerah kaya. Sebelum mulai tadi kita sudah bicarakan tentang Sumba, di mana itu adalah dulu disebut Sandalwood, Pulau Sandal, Pulau Cendana, sudah ada dalam Alkitab.
ribuan, wah itu berapa ribu tahun yang lalu itu ada. Ini kaya sekali. Dan kita harus tahu juga bahwa rumah kita ini, rumah Indonesia ini dihuni oleh beberapa rumpun. Dari seperti rumpun Melayu yang paling besar kita ambil ras Melayu dan ras Melanesia. Kebetulan yang miskin ini ras Melanesia semuanya. Sulawesi ke situ, nah itu Melanesia, Maluku, Papua, NTT, Maluku Utara, bahkan NTB sebagian, Sulawesi sebagian, itu ras Melanesia yang ada. Ada upaya untuk menciptakan pemerataan oleh pemerintahan Jokowi belakangan ini melalui Indonesia sentris dan poros maritim. Menurut Ibu sendiri bagaimana tentang hal ini? Indonesia ini kehebatan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Jadi kita seragam, kita berbeda tetapi kita satu. Kita boleh berbeda-beda dalam budaya, dalam bahasa bahkan. Karena kita punya ribuan bahasa, banyak sekali. Kita boleh berbeda dari bentuk pulau. Pulau Kalimantan besar, Pulau Jawa juga besar. Tapi Pulau Saparua kecil sekali. Pulau Ambon kecil juga. Tempat ibu saya Sangihe, kalau di peta hampir nggak kelihatan. Satu hal yang kita lupa, kita boleh berbeda dalam keindahan, dalam budaya, dalam arsitektural, tapi kita tidak boleh berbeda dalam kesejahteraan. Kita tidak boleh. Kita harus sama, paling tidak jangan terlalu beda. Tidak boleh beda. Kita kan ada dalam satu rumah. Maluku, NTT, Papua Barat adalah anggota keluarga Indonesia dalam rumah besar Indonesia. Dia tidak boleh kita berbeda-beda, tetapi di dalam kesejahteraan, di dalam kemakmuran, kita nggak boleh berbeda. Tidak boleh perbedaannya terlalu jauh. Dan tidak boleh Indonesia sentris itu kemudian ini janji kampanye dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin 2019 sampai 2024 kalau saya tidak salah itu janjinya, salah satunya untuk pemerataan itu. Apakah itu sudah merata kita? Hasil laporan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ini itu sudah jelas, sangat jelas bahwa kita berbeda, kita tidak rata, dan ini sudah berpuluh tahun. Mari kita, kalau kembali lagi sedikit ke belakang, mari kita lihat, hormati perbedaan di dalam budaya, maka kita akan mengerti bagaimana kita ini bernegara, bagaimana kita berbangsa. Saya kasih contoh mungkin agak keras. Saya baru pulang sekolah dari Jepang. Saya sekolah di Jepang tahun 81, saya selesai dan kemudian saya bekerja di satu lembaga penelitian. Ya cukup terkenal itu lembaga, dan pulangnya dari situ kemudian saya istirahat, saya nonton TV. Saya baru beberapa bulan di Indonesia. Kemudian pas hari itu hari Kartini, saya menonton itu dan saya lihat mama-mama Papua dipaksa pakai sanggul
Putri Keraton Solo dengan kebaya ningrat orang Solo. Nggak pas. Bukan itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Bukan. Jangan memaksa orang Papua menjadi orang Jawa. Nggak bisa. Jangan paksa orang Maluku menjadi orang Jawa. Kita tetap Indonesia. Apakah kita harus sama semuanya? Ada puisi Satu Anak Muda, bagus sekali dia. Apakah Katong harus makan nasi baru disebut NKRI? Itu saya ingat. Saya malu sendiri karena ini anak baru umur 30 mungkin. Tapi hebat. Ini yang saya kira political will. Political will ini adalah dasar dari semuanya untuk kita memperhatikan lebih pada saudara-saudara kita di timur Indonesia. Pak Jokowi kan seperti yang sudah kita lihat sendiri bagaimana memiliki political will seperti yang dimaksudkan dengan Indonesia sentris dan poros maritimnya. Tapi kenapa ya itu nggak bisa tercipta seperti yang kita bayangkan atau yang seperti yang diinginkan oleh Jokowi sendiri? Itu tadi yang saya katakan. Kalau Presiden Jokowi sendiri mungkin dia ingin meninggalkan satu legacy yang bagus, bahwa kita harus menghormati perbedaan. Itu kalau masalah Indonesia sentris, pemerataan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi apakah pembantu-pembantu presiden, apakah teman-teman di parlemen juga melihat ini, melihat hal yang sama? Ini yang tadi yang saya katakan, melihat Indonesia dari Maluku, melihat Indonesia dari Aceh, melihat Indonesia dari Sangihe, berbeda. Dan akhirnya political will dari kawan-kawan ini juga tidak ada. Kalau yang mau disebut orang Indonesia, mungkin itu kita yang dari jauh datang. Semua sangat bagus, itu harus kita ketahui. Tapi yang lebih penting dari itu adalah tindakan nyata dari pemimpin, tindakan nyata dari pejabat-pejabat kita. Kalau miskin itu apakah itu Pancasila? Di mana Pancasilanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab di mana? Apabila miskin seperti Maluku, kawannya miskin apa? Kurang pendidikan. Kawannya miskin apa lagi? Kurang sejahtera, kurang sehat. Sehingga kualitas pendidikan juga pasti jatuh. Padahal kalau kita lihat, pendidikan ini yang sebenarnya yang membentuk peradaban. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Kalau mau dibilang, oh iya kita sudah rata. Sekarang kita lihat, APBD DKI berapa? 89 triliun. Maluku berapa? Rasanya sejak saya jadi pimpinan Badan Anggaran sampai hari ini, itu 2002 sampai hari ini 2021, nggak jauh tuh, nggak berkisar jauh dari 3,2 triliun. Maluku Utara 2,7 triliun kalau nggak salah ya. NTT lebih tinggi dari Maluku. Saya agak lupa angkanya berapa. Papua ya pasti lebih tinggi, dia sekitar 8, tapi tetap DKI itu 89 triliun. Artinya apa? Ini distribusi pendapatan, Bu. Kalau kita sebut tadi keinginan, di mana keinginannya? Keinginan politik yang mana? Yang lebih parah lagi, kami sudah miskin, kemudian ada ekspres migrasi. Nah, orang udah miskin, udah kurang makan di rumah kita,
Kasih lagi orang miskin banyak benar. Bagaimana tuh? Pulau Seram penuh dengan transmigrasi, Papua penuh dengan transmigrasi, dan itu terus. Bukannya kita tidak punya hati terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan, tapi jangan dong. Dan ini nggak berhenti. Itu satu contoh saja. Kembali lagi tadi, distribusi pendapatan tadi. Mengapa itu terjadi? Orang bilang, iya karena formula dari Jumlah penduduk. dari otonomi daerah, formulanya adalah demikian. Memang bahwa luas daratan dan jumlah penduduk itu yang menjadi faktor penentu untuk mendistribusikan anggaran ke setiap provinsi atau ke setiap daerah. Ini sudah tahu salah. Dari tahun 2002, sejak itu diterapkan. Sudah pernah ada amandemen Undang-Undang Kopda itu, kalau saya tidak salah itu 2004 itu, kalau nggak salah. Tetap saja itu nggak diganti. Di mana political will-nya? Ya mendaratnya pasti begitu. Anggarannya kecil, dan kemudian kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi, oh, apalagi kalau pejabat di Maluku mengatakan, oh, katong tumbuh lebih dari, ini sebelum pandemi ya, lebih dari PDB nasional, PDRB, katong ini tumbuh lebih tinggi. Kalau dengar persentase, ya emang kedengarannya enak. Volumenya berapa? DKI ini 2.770, ini kalau saya tidak salah itu untuk tahun 2021 ya. 2.771 itu PDRB DKI. Jumlahnya dalam rupiah 2.771 triliun. Maluku itu cuma berapa? Kalau nggak salah 7, sekian triliun. NTT berapa? Papua berapa? Sama. Mari kita bicara sekarang, kalau dibilang itu jangan dengan kata-kata, dengan angka. Kita lihat, dengan angka saja udah kelihatan. Apa sih Bu yang kita nggak punya di timur sana? Kita punya 2 selat yang penting. Namanya Selat Lombok, satu lagi Selat Wetan, kalau saya nggak salah. Ada Alki lagi di situ. Secara geopolitik, kawasan timur kita ini, Sulawesi ke sana, itu luar biasa strategis sekali. Kita nggak usah bicara jauh-jauh ke situ. Tapi setiap orang yang mengerti tentang geopolitik, geoekonomi, pasti dia bilang ini sangat strategis. Tutup tuh Selat Lombok. Ada yang liwat enggak? Enggak ada yang liwat, tutup tuh Selat Wetan. Belum kita bicara tentang kekayaan laut. Bukan cuma ikan yang nggak pernah kita dapat. Kenapa ikan-ikan yang luar biasa itu kita tidak dapat di Maluku? Ya karena 12 mil dari pantai itu yang menyempurnakan lagi kemiskinan kita. Aturannya kan 12 mil dari pantai itu bukan punya daerah setempat, memang begitu. Batas wilayah itu sudah punya pusat. Sempurnalah kemiskinan ini jadinya. Dan ini tidak diperbaiki berpuluh tahun. Saya bisa bicara begini karena saya mengalami sendiri, saya duduk di situ sendiri, melihat ini semuanya. Kira-kira kalau menurut Ibu, sekarang ini kan yang menjadi sorotan nasional itu adalah tentang keberadaan Blok Masela. Mengenai Blok Masela ini sebenarnya apa yang harus dilakukan sehingga Maluku sendiri atau Indonesia Timur bisa mendapatkan keuntungan dari Blok Masela yang ada? Kita Blok Masela itu hanya salah satunya. Masih ada 25 blok migas yang ada di perairan
di lautan Maluku sampai Maluku Utara itu banyak sekali. Itu kekayaan kita. Tadi kalau kita sudah bicara tentang ikan. Nah kemudian ada juga blok gula di situ. Blok gula ini penemuan dari sumur minyak di Bula di Seram Timur itu sekarang menjadi Seram Timur itu dari tahun 1897 kalau nggak salah. Baru mulai pengeboran 1923 atau 1930 berapa oleh BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Itu artinya dari tahun 1920 sekian sampai hari ini sudah berapa puluh tahun tuh. Luar biasa. Saya berkesempatan tahun 2019 ya atau 2018 ke Bula. Saat saya di Bula, saya hampir menangis setiap hari, hanya 3 hari. Kenapa? Karena saya itu daerah minyak. Minyak itu ada ribuan yang begini, pompa angguk itu. Mulai dari bandara sampai kota Bula. Tidak ada kesejahteraan. Sangat miskin. Artinya apa? Ini kembali penjajahan. Dalam bentuk yang beda lagi. Penjajahan yang macam apa yang saya bisa sampaikan? Penjajahan ekonomi. Minyaknya diambil, dikeruk terus, tetapi tidak pernah dirasakan oleh masyarakat setempat. Kita nggak tahu pejabatnya ya, tapi yang jelas masyarakatnya miskin. Seram Timur itu miskin, dia adalah nomor 8 termiskin di Maluku. Kita punya 11 kabupaten kota dan dia nomor 8. Nomor 1 yang paling miskin itu adalah Maluku Barat Daya. Nomor 2 Maluku Tenggara Barat, sekarang namanya KKT. Tempatnya Blok Masela. Paling miskin tuh. Justru paling miskin. Justru paling miskin. Tahun 2016, mulai dari 2012 kami kampanye sebenarnya tentang Blok Masela. Blok Masela itu tadinya ditempatkan 40 mil lepas pantai. Undang-undang batas wilayah kita. Ini kan 12 mil lepas pantai bukan punya kita. Kalau 40 mil artinya punya siapa? Ini bukan punya Maluku. Masyarakat Maluku tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dari situ kecuali pajak, dan pajak juga kita nggak jelas. Karena pajak itu nanti masuknya ke pusat dulu, baru didistribusikan ke daerah. Pembagiannya berapa juga kita nggak tahu. Itu kalau pajak. Nah itu kemudian itu betul-betul waktu itu Tuhan sangat baik. Rizal Ramli menjadi Menko Maritim, kalau nggak salah ya namanya Menko Maritim. Saya kenal Rizal Ramli sudah lama, sejak saya masih di DPR juga. Di situ saya katakan, sebelum menjabat ini, saya katakan pada Pak Rizal Ramli bahwa ini ada Blok Masela. Dia ini sekarang tidak memberikan keuntungan. Ya udah catat aja nanti itu. Begitu beliau menjabat, saya kontak kembali. Singkat cerita, dorongan, jadi kita berjuang bersama supaya Blok Masela itu dipindahkan ke darat. Kalau dia dipindahkan ke darat, maka manfaatnya yang tadi kita cerita ada. Ini konkret. Itu kita kan tidak minta harta orang Sulawesi atau harta orang Bali. Yang kita minta kan harta orang Maluku sendiri. Kami minta Blok Masela untuk kami pindahkan ke darat. Dengan dia dipindahkan ke darat, maka
akan ada satu big push strategi namanya kalau dalam istilah ekonomi, itu dorongan besar. Karena Maluku bila tidak dirubah dari strategi distribusi anggaran kita, undang-undang otonomi daerah itu tidak dirubah, masih tetap aja dengan jumlah penduduk dan luas daratan dan kemudian batas wilayah, Maluku tidak akan pernah keluar dari kemiskinan. Maka kami sendiri bersama-sama, ya kita semua kan masih ingat, kita semua berjuang semua sampai akhirnya dipindahkan ke darat. Bila sudah di darat, maka seluruh industri turunan yang ada itu akan bisa dikerjakan oleh rakyat Maluku sendiri nantinya. Yang mesti diwaspadai di sini adalah jangan nanti rent seeker itu ada di sana. Yaitu Mulai dari PI dulu, 10% PI ini kan ribut, ini mau, itu mau. Bagus kalau itu dibagi merata, tetapi yang harus diatur bahwa masyarakat yang mendapatkannya. Jangan nanti, kan kita sudah pernah punya PI 10% dulu, Blok Masela, waktu kesepakatan yang pertama 2011. Nah kemudian ini berubah lagi sekarang. jadi kemudian apa yang terbaik pelaksanaannya dalam Blok Masela ini, menurut Ibu, setelah di darat? Harus transparan, nomor satu itu. Masyarakat adat juga harus mendapatkan bagian dari pengelolaan Blok Masela ini. Oke, provinsi, pemerintahan provinsi dia bisa juga mendapatkan, tetapi dari kabupaten juga. Yang paling penting adalah seluruh masyarakat Maluku bisa mendapatkannya. Saya pikir banyak sekali sekarang ini sudah model-model bagaimana pembagiannya. Dan waktu itu kami pernah membuat satu seminar sangat lama, Bung juga menjadi moderatornya saat itu, bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Blok Masela itu sendiri dia bisa menghidupi NTT, Papua, sekitar ini semuanya bisa. Belum kita bicara tentang listrik aja, dari gas. Itu kan luar biasa. Kemudian industri petrokimia itu yang udah pasti aja, dari gas juga. Kita berharap Blok Masela ini bisa segera beroperasi. Menurut Ibu, kira-kira figur kepemimpinan nasional seperti apa yang dibutuhkan agar Blok Masela ini bisa segera beroperasi? Mungkin setelah 2024, apakah kita butuh seorang jenderal, ataukah butuh seorang manajer, atau seorang seperti Jokowi, atau bagaimana menurut Ibu? Yang pertama, ini kalau kita bicara kembali lagi nasional, yang kita hadapi ini apa sekarang ini? Pandemi ini yang sudah merusak sendi-sendi ekonomi kita, berantakan semuanya. Ini berarti perang ekonomi ini terjadi dari dalam negeri itu, dari luar serangan-serangannya juga banyak banget. Karena Indonesia ini pasar besar ini, jangan salah. Pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk 200, berapa sekarang kita? 270 sekian juta manusia. Ini luar biasa. Dan kemudian apalagi yang kita hadapi sekarang? Masalah apa? Masalah kedaulatan. Masalah integrasi. Ada Papua di sana yang sedang bergejolak. Ini menjadi masalah. Pemimpin apa yang dibutuhkan? Pasti pemimpin yang kuat, yang punya dedikasi sesungguhnya untuk seluruh
masyarakat Indonesia. Itu satu. Kalau balik ke kawasan timur, tentunya kami mungkin akan mengatakan, nah, untuk apa kita pusing mikirin presidennya siapa? Berpuluh tahun, lah itu buktinya, itu miskin terus. Kenapa mesti kita pikirin presidennya siapa? Kalau kita mesti peduli, tapi kan nggak mungkin, kita mesti peduli juga. Presidennya yang mana? Pasti presiden yang mau memberi kesejahteraan kepada yang betul-betul punya political will, bukan hanya di kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang akhirnya terwujud di dalam sebuah strategi pembangunan nasional yang bisa membuat kawasan ini keluar dari miskinannya dulu. Itu dulu. Figur seperti itu yang kami butuhkan di Indonesia Timur ini, terutama 4 kawasan tadinya, terutama itu. Dan yang juga sebagai seorang nenek, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, saya akan katakan yang sayang kepada kami. Baik Bu, pesan Ibu kepada rakyat di Indonesia Timur, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti sekarang ini? Kondisinya susah sekarang ini. Semuanya kita sedang mengalami kesulitan. Pesannya itu jangan kita mudah menari di genderang orang lain. Sangat cepat kita ini terpengaruh sehingga kita saling cakar di sana. Jangan. Ya, mari kita lihat, apabila kita memilih seorang pemimpin, itu yang paling penting. Jangan karena dijanjikan atau imbalan-imbalan yang cuma berapa menit dan habisnya juga mungkin 2 bulan pada saat pemilihan. Apakah itu pemilihan legislatif ataukah itu pemilihan, kalau eksekutif mungkin ya, tapi legislatif dan pilpres. Jangan hanya karena janji-janji itu tadi yang saya bilang, janji sesaat itu. Kita sama-sama tahu apa itu janji itu. Yang tidak pernah diselidiki juga, walaupun itu terang benderang di depan mata kita terjadi. Jangan karena itu kemudian kita memilih seorang pemimpin yang akhirnya kita sesali sendiri. Karena dia sudah membayar kita. Jadi kalau dia tidak berbuat banyak untuk kita, untuk masyarakat, semuanya, jangan marah. Dia udah bayar. Pasti dia katakan, beta so bayar sih. Mau apa lagi? Jangan itu. Belajarlah untuk tidak, untuk yang akan datang ini. Pilih benar-benar seorang pemimpin yang mampu nanti mengeluarkan kita dari kemiskinan ini. Ini bukan hanya untuk presiden, ya, untuk seluruh kepala daerah juga sama. Ini penyakit seluruh Republik Indonesia ini sudah terjadi begitu. Dan semua orang diam, melihat tapi diam. Apa yang bisa harapkan dari pemimpin-pemimpin ini untuk membawa kita keluar dari kemiskinan? Gak bisa. Nomor 1, dia berpikir bagaimana saya mengembalikan uang segini banyak udah saya keluarkan. Dia bukan mikirin gimana kita nih untuk supaya rakyat bagus, enggak. Belakangan ini mulai ramai Bu, bursa calon presiden
mereka menggadang dirinya masing-masing untuk menjadi calon-calon presiden. Ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada AHY, ada Caimin, ada Prabowo Subianto, ada Erlangga juga. Dari sekian banyak nama tersebut, menurut Ibu, oh ya satu lagi, ada Pak Rizal Ramli yang juga secara independen mencalonkan dirinya ya. Kira-kira dari nama-nama tersebut, mana yang kira-kira pantas untuk memimpin kita setelah 2024 ke depan? Ya 2024 itu memang masih 3 tahun lagi ya. Tapi istilah kami kalau dulu masih sangat aktif di dalam politik. Ini udah jam 12 kurang 5 sebenarnya. Untuk mulai melihat siapa. Tapi saya tetap pada kriteria yang tadi adalah Indonesia sekarang menghadapi masa yang sangat sulit secara ekonomi, kemudian kedaulatan negara ada ancaman di kedaulatan negara, kemudian ya kondisi sosial kita sudah pasti yang nanti akan menjurus ke sana. Dan maaf, satu lagi, masalah ideologi ini juga nomor satu ini tantangan kita. Dan waktu pilpres yang kemarin digesek-gesek terus ini antara kadrun sama cebong. Saya sendiri nggak tahu, sering saya bertanya apa itu kadrun, apa itu cebong, kan nggak ngerti juga. Tapi ini terus saja digosok. Ini masalah nanti. Kita butuh seorang pemimpin yang bisa mengatasi masalah ini. Artinya apa? Ini harus pemimpin yang kuat. Saya selalu bilang jangan kasih new kid on the block, jangan. Maksudnya apa? Nikit dulu. Anak baru jangan. Artinya yang lama. Bukan. Jangan yang kan sekarang milenial, anak muda, boleh saja wapresnya silakan. Presidennya harus benar-benar orang yang kuat sekali dia untuk bisa menghadapi ini semua. Dan kemudian jelas kalau kami Maluku, Papua, NTT, Papua Barat, Sulawesi jelas, Sangihe bagaimana mereka yang benar-benar mau berjuang dan memperjuangkan kemiskinan dihapuskan dari sana. Itu kriteria dari saya kalau secara pribadi. Sebagian mereka saya kenal. Saya kenal Ganjar. Saya kenal Puan juga. Ya, Erlangga. rasanya saya nggak kenal. Tapi kira-kira tahu. Dari semua calon-calon itu menurut Ibu yang mendekati untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, khususnya dari Indonesia Timur. Sebagai seorang, saya dulu gerakan siswa nasional Indonesia, berarti saya ini nasionalis kan. Pasti saya kenal Ganjar. Tetapi mohon maaf kalau saya lihat, saya sering memantau karena saya pikir ini calon yang akan memimpin Republik Indonesia, salah satunya. Saya melihat YouTube-nya dan saya pelajari. Mohon maaf, harus banyak dia keliling Indonesia lagi. Bahwa banyak budaya di Indonesia ini. Masih banyak lagi kamar-kamar di dalam rumah Indonesia ini. Kamar ini berbeda-beda. Kita punya budaya yang beda-beda juga. Harus kenal dulu bagaimana orang Sumba di NTT situ. Baru bisa, tetapi kalau untuk Jawa ya hebat ini, luar biasa. Saya mengerti bahasa Jawa. Dan saya tahu
luar biasa kalau saya lihat dia di warung, kemudian naik sepeda, kemudian dia lesehan dengan siapa, itu saya perhatikan, saya lihat itu masih Jawa. Ibu yang mengatakan belum ada yang bisa mengerti kondisi di luar Jawa dari para calon presiden tersebut. Oh enggak, saya enggak bilang begitu. Tapi kalau ini khusus untuk Ganjar, mungkin juga ini pesan sebagai seorang teman. Kita pernah sama-sama dulu juga. Coba pelajarin dulu Indonesia ini lebih banyak. Ada juga Dan orang lain. Jangan berhenti untuk, kalau memang mau maju menjadi calon presiden, kalau punya keinginan itu, ya majulah. Ada juga Dari semua yang tadi disebutkan namanya, yang pernah kami rasakan langsung di dalam tindakan itu Rizal Ramli. 2024 masih 3 tahun. Kira-kira apakah yang menjadi pesan Ibu pada pemerintahan Jokowi masih tersisa 3 tahun ini? Tanpa kita sadarinya, kita kembali lagi seperti masa-masa Orde Lama, di mana politik menjadi panglima. Apa-apa sedikit politik. Kalau kita lihat janjinya dahulu kami akan memilih anggota kabinet yang profesional, yang benar-benar mampu menduduki tempatnya sebagai menteri. Kami tidak akan melibatkan orang politik ke dalamnya. Wah, saya luar biasa berbunga-bunga dengannya. Sekarang apa? Seluruhnya itu, hampir semua. Rombak itu kabinet. Kasih orang yang profesional memang, yang bisa. Oke, Bu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan wawancara kali ini. Semoga nanti kami bisa mendapatkan kesempatan lagi. Selamat sore Ibu. Selamat sore, terima kasih.